Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau subscribe YouTube gua. Kali ini kita bakal ngebahas tentang Nmap dan Wireshark. Ya, sesuai dengan janji gua kemarin, ya gua bakal ngebahas tentang 10 tools hacking ya kan yang kemarin itu. Dan ini gua bakal ngejabarin ke teman-teman gimana sih cara menggunakan 10 tools hacking tersebut gitu. Kali ini gua bakal ngebahas tentang Nmap dan Wireshark gitu. Ya, dan ada requestan juga sih dari teman-teman gitu. Oke, gue mau ngucapin terima kasih banget lah pokoknya udah mau ya mendukung YouTube gua, terus ya gue juga bisa memberi ilmu tentang dunia IT itu ke teman-teman yang masih belum tahu. Ya semoga bermanfaat lah untuk kedepannya dan YouTube gue juga semakin berkembang. Ya jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya yaitu tentang Nmap. Terlebih dahulu kita bakal ngebahas tentang materi Nmap. Di sini gue udah buat presentasinya. Oke, Nmap power onless, Nmap power. Selanjutnya kita next saja. Sorry gua nggak perbesar PPT-nya dikarenakan ya kayaknya kalau misalnya gua perbesar nanti takutnya nimpah dan teksnya itu nggak bisa kebaca ke teman-teman. Oke, selanjutnya apa sih Nmap itu? Pemetaan jaringan dan pencarian port terbuka. Nmap adalah sebuah tools yang digunakan untuk melakukan pemindaian jaringan dan mencari port-port yang terbuka. Dengan kemampuannya, Nmap dapat membantu dalam mengidentifikasi kerentanan dan memperkuat keamanan jaringan. Jadi fungsinya Nmap itu yaitu mengintip sebuah port-port yang terbuka dari sebuah target gitu. Fungsi dari Nmap. Oke, kita next aja. Selanjutnya, ya fitur utama dari Nmap yaitu pemindahan port. Nmap dapat melakukan pemindahan port untuk mengetahui port yang terbuka dan tersedia di suatu sistem. Jadi kita bisa ya mengintip port-port pada suatu sistem atau website gitulah pokoknya ya. Nanti kita bakal mempraktekkan. Terus yang kedua adalah deteksi OS, operasi sistem yang dipakai dari si sistem. Nanti itu bakal kebaca dan kelihatan gitu. Operasi sistem apa aja sih yang dipakai gitu untuk membangun website ini itu. Contohnya lah seperti itu pokoknya. Terus kita baca keterangannya, Nmap memiliki kemampuan untuk mendeteksi sistem operasi yang sedang dijalankan oleh target, membantu dalam perencanaan serangan yang lebih efektif. Ini fungsinya dari Nmap. Oke, selanjutnya next aja discovering Nmap. Ya, yang pertama itu Nmap flexibility. Nmap menawarkan opsi pemindaian serbaguna untuk eksplorasi jaringan. Nah, flexibility untuk uh, Nmap ini. Terus yang kedua itu adalah Nmap juga dia sebuah open source, yaitu memanfaatkan inovasi berbasis komunitas dan akses gratis ke kode Nmap. Nah, teman-teman semua itu bisa ya menggunakan Nmap secara gratis atau open source gitu. Yang ketiga yaitu deteksi kerentanan keamanan. Identifikasi kelemahan dalam pertahanan jaringan untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan cyber. Nah, fungsinya Nmap juga ya untuk keamanan jaringan gitu. Itu sih biasanya digunakan untuk langkah awal penetration testing. Oke, selanjutnya kita next. Kekurangan dari Nmap yaitu konsumsi sumber daya tinggi, membutuhkan banyak memori dan CPU. Nah, jadi untuk kekurangan Nmap seperti itu. Terus yang nomor 2 yaitu kompleks untuk pemula, memiliki fitur yang rumit untuk dipahami. Jadi si Nmap juga itu memiliki fitur yang sangat rumit untuk dipahami untuk pemula itu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang Nmap ya harus banyak-banyak eksplorasi juga dan tahu tentang jaringan juga. Ya setidaknya basic lah tentang jaringan, tahu IP dan lain-lain lah gitu. Terus selanjutnya yaitu yang ketiga, perlu keterampilan tinggi menggunakan Nmap membutuhkan keahlian khusus. Nah, gitu. Kalau misalnya teman-teman ya udah tahu basic-basicnya, ya gue yakin ya teman-teman bisa menggunakan Nmap gitu. Selanjutnya yaitu penggunaan Nmap dalam tes penetrasi. Menyajikan contoh penggunaan Nmap dalam simulasi tes penetrasi untuk menguji keamanan sistem secara komprehensif. Nah, gitu. Jadi si Nmap ini yang tadi di awal yang udah dibahas juga bahwasannya dia ya menguji sebuah sistem bahwasannya tidak ada kerentanan di dalam sistem tersebut. Gitu. Selanjutnya mendukung penggunaan Nmap yaitu yang pertama from diskusi. Ya, teman-teman bisa cari tuh from diskusi tentang Nmap itu banyak banget sih di Google ataupun ya di Telegram, di Facebook ataupun ya sosial media yang lain gitu. Kalau misalnya teman-teman mau belajar.
tempat berbagi informasi dan pengalaman seputar penggunaan Nmap. Nah, itu. Terus selanjutnya yang nomor 2 yaitu kontribusi pengembangan. Berpartisipasi berpartisipasi dalam pengembangan fitur dan keamanan Nmap. Nah, karena Nmap ini open source ya, jadi banyak itu orang-orang yang berkontribusi dan berpartisipasi untuk mengembangkan sebuah keamanan di dalam Nmap ini. Itu. Terus yang ketiga yaitu tutorial, materi lengkap dan panduan praktis untuk menggunakan Nmap secara efektif. Jadi si Nmap nanti kita bakal buka websitenya si Nmap, dan itu udah banyak banget ya, tutorialnya dan panduannya secara jelas gitu, teman-teman tinggal bisa pakai aja. Oke, selanjutnya yaitu pembaruan terbaru. Jadi fitur baru Nmap yaitu yang pertama menambahkan modul scanning baru, yang kedua perbaikan bug, memperbaiki isu keamanan teridentifikasi, yang ketiga ketersediaan versi dapat diunduh dan digunakan secara gratis gitu. Ya, ini pembaruan dari si Nmap, update dari si Nmap ya. Bentar. Nmap alat penting untuk keamanan sistem. Mungkin ya diskusi dan tanya jawab aja di grup gitu kalau misalnya teman-teman masih bingung terkait Nmap. Ya mungkin penjelasan Nmap ya segini dulu aja ya kan. Mungkin teman-teman udah paham dan maksud yang terkait yang akan kita lakukan nantinya gitu, udah tahu materinya dan udah dibahas juga. Setidaknya teman-teman nggak waktu implementasi itu tidak terlalu buta-buta banget apa sih Nmap itu gitu. Makanya gue di sini buatkan PPT-nya. Oke, kita bakal selanjutnya ngebahas terkait Wireshark. Oke, kita play aja di sini. Oke, ini udah jauh banget. Bentar. Wireshark. Nah, apa sih Wireshark itu? Wireshark adalah perangkat lunak analisis jaringan sumber terbuka yang mampu melakukan capture data dalam jaringan dan melakukan analisis real-time terhadap lalu lintas jaringan. Wireshark dikenal sebagai paket sniffer yang dapat merekam dan menganalisis paket data, serta sebagai alat pemecah masalah jaringan dan penganalisis protokol. Didistribusikan di bawah GNU General Public License, Wireshark dapat digunakan secara bebas pada berbagai platform komputer untuk menganalisis data dalam jaringan internet dengan berbagai kegunaan yang berguna. Oke, gue jelasin dulu. Mungkin bahasanya terkait baku banget ya kan yang gue sampaikan di PPT. Nah, secara singkatnya si Wireshark ini adalah sebuah lalu lintas jaringan. Jadi si Wireshark ini menyediakan GUI ataupun Graphic User Interface ataupun ya GNU General Public License. Dia itu bakal menangkap lalu lintas jaringan yang ada di sekitar kita gitu. Ntar itu bakal kebaca semua tuh IP-nya, nanti kita bakal praktekin deh. Mungkin gitu sih terkait penjelasan terkait Wireshark. Ya, manfaat dan fungsi Wireshark. Wireshark berguna untuk memecahkan masalah jaringan dengan menganalisis dan mencari akar penyebabnya. Yang kedua, menganalisis protokol jaringan untuk memahami bagaimana data dikirim dan diterima. Yang ketiga, memastikan keamanan jaringan dengan mendeteksi dan mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Yang keempat, memahami komunikasi di seluruh jaringan dengan menyelidiki aliran data, mengidentifikasi masalah komunikasi yang muncul untuk solusi yang tepat. Mendeteksi serangan berbasis jaringan seperti pemindahan port dan serangan menggunakan protokol seperti FTP, ICMP, dan BitTorrent. Selanjutnya yaitu mendukung insinyur perangkat lunak selama pengembangan dan pengujian dengan analisis data yang mendalam. Ya, ini terkait manfaat dan fungsi dari Wireshark gitu. Kelebihan dan kekurangan Wireshark. Kita lanjutannya yaitu Wireshark memiliki berbagai kelebihan yang mencakup kemampuan analisis paket yang kuat untuk membedah lalu lintas jaringan dengan akurasi tinggi, dukungan yang luas terhadap protokol jaringan seperti TCP, UDP, dan DHCP, kemampuan untuk mendekripsi protokol seperti IPsec, terus SSL TLS, WEP, dan WPA atau WPA2, sehingga memungkinkan analisis terhadap lalu lintas yang terenkripsi. Terus selanjutnya yaitu fitur ekspor data yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan data dalam berbagai format seperti XML, PostScript, dan teks biasa untuk analisis selanjutan dalam pelaporan. Yang selanjutnya yaitu gratis dan bersumber terbuka.
sehingga dapat diakses oleh siapa saja tanpa biaya lisensi. Nah, si Nmap itu open source, sama aja si Nmap kan si Wireshark juga open source, gratis dan bisa diakses sama siapa aja tanpa harus membeli lisensi gitu. Selanjutnya yaitu kompatibilitas dengan berbagai platform seperti Windows, Linux, macOS, unik, menjadikannya alat yang fleksibel untuk digunakan di berbagai sistem operasi. Jadi si Wireshark juga bisa diunduh melalui Windows juga. Teman-teman kalau misalnya pakai Windows ya tinggal di download aja. Nanti kita bakal buka website dari Wireshark. Namun, Wireshark memiliki kekurangan dalam mendeteksi dan menangkap lalu lintas dari perangkat jaringan nirkabel wireless, yang bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pengguna yang akan melakukan analisis dan pemecahan masalah jaringan. Nah, itu kekurangan dari si Wireshark. Oke, kita selanjutnya yaitu fitur fitur aplikasi dari Wireshark, yaitu yang pertama filter. Memungkinkan filter pengambilan dan tampilan untuk menyesuaikan tangkapan sesuai kebutuhan troubleshooting. Yang kedua, pengawasan real time. Lakukan pengawasan paket secara langsung, menangkap dan menampilkan data dengan detail. Yang ketiga, warna. Memanfaatkan kode warna untuk mengidentifikasi jenis lalu lintas seperti TCP hijau, DNS biru tua, dan UDP biru muda. Yang selanjutnya yaitu antarmuka aplikasi, menyajikan informasi protokol yang sangat rinci dalam antarmuka yang mudah digunakan, yang mudah digunakan. Selanjutnya yaitu format ekspor, memungkinkan eksportasi paket dalam berbagai format file pengambilan untuk analisis lebih lanjut. Nah, jadi nanti kita bakal langsung aja deh praktekin dan gue jelasin langsung di situ. Mungkin teman-teman di sini karena masih materi masih bingung tuh gimana sih bentuknya Wireshark gitu kan. Oke, kita next saja yaitu cara kerja Wireshark. Nah, ini cara kerja Wireshark. Yang pertama, pengambilan paket. Wireshark mendengarkan koneksi jaringan secara real time dan mengambil semua aliran lalu lintas seringkali dan dalam jumlah puluhan ribu paket sekaligus. Nah, ini banyak banget tuh, sampai dengan puluhan ribu paket sekaligus gitu. Lalu lintas jaringan itu kita dapat terdeteksi menggunakan Wireshark gitu. Yang selanjutnya yaitu pemfilteran. Wireshark memiliki kemampuan untuk memotong dan menyaring data yang diambil menggunakan filter. Dengan menerapkan filter, kamu dapat memfokuskan hanya pada informasi yang relevan dan untuk analisis. Yang selanjutnya yaitu visualisasi. Wireshark memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi isi paket jaringan dengan detail. Ini juga memungkinkan visualisasi seluruh percakapan dan aliran jaringan yang sedang terjadi gitu. Ya, mungkin begini sih cara kerja si Wireshark gitu kan. Oke, kita selanjutnya kita next saja. Terima kasih. Ya, mungkin udah sampai situ aja materinya. Semoga teman-teman udah cukup paham terkait pembahasan kita selanjutnya untuk implementasi Nmap dan Wireshark. Oke, selanjutnya kita bakal buka si Nmap terlebih dahulu. Nmap. Oke. Nah, ini Nmap Network Mapper. Ini website resmi dari si Nmap. Tuh, teman-teman tinggal baca-baca aja dan banyak tuh ada dokumentasinya. Nih dokumentasinya. Tuh, teman-teman pilih aja tuh. Wait, kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi si Nmap ini ada tersedia bahasa beberapa negara. Teman-teman pilih aja dari negara mana aja itu bisa tuh. Ini kalau misalnya teman-teman mau baca dokumentasinya silahkan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa mendownloadnya nih, bisa download melalui Windows, macOS, Linux, dan OS operasi sistem lainnya. Oke, tuh Nmap. Ya, teman-teman tinggal baca-baca aja terkait Nmap. Ini mata satu bukan Dajjal ya, teman-teman. Sorry. Ini emang dari bawaan logo si Nmap karena emang mungkin tujuannya emang untuk mengintip, jadi dia menyesuaikan dengan logonya gitu. Itu sih penjelasannya. Oke, selanjutnya si Wireshark. Kita bakal buka Wireshark. Nah, ini adalah website dari Wireshark. Tuh, teman-teman. Website dari Wireshark. Nah, Wireshark juga itu bisa diinstal melalui Windows, terus macOS dan shortcut Linux dan lain-lain sih. Itu bisa teman-teman install gitu. Dokumentasinya banyak, teman-teman kalau misalnya mau baca-baca di sini. Jika di learn tuh belajar tuh apa tuh Nmap, apa tuh Wireshark ya kan, tuh banyak tuh. Teman-teman tinggal
ya cari-cari aja gitu. Kalau misalnya mau download tinggal silakan klik download aja di sini. Nah, ini tadi kan. Itu tinggal download dan sesuaikan dengan operasi sistem teman-teman gunakan gitu. Oke, kali ini gue bakal menggunakan Linux ya kan. Kemarin udah gue buat eh, oke, operasi sistemnya Ubuntu, Ubuntu 22.2 kalau nggak salah. Wait, gue cek dulu operasi sistemnya gue pakai apa yang kemarin. Oke, mana sih storage? Oke, C user VirtualBox dynamic. Ntar gue login aja deh. Ntar gue cek di dalamnya aja ya teman-teman. Seharusnya di sini ada sih. Oke, bentar. Seharusnya ada prosesor, bukan di sini. General, di storage. Seharusnya di storage. Oke, kita cek lagi nih MPT. Oke, adalah pokoknya nanti kita cek aja deh ya. Langsung di dalamnya aja. Di sini kebaca nggak sih? 100 GB, operasi sistem Ubuntu 64 bit. Ya kita mulai aja, kita start aja. Kalau nggak salah gue nginstal Ubuntu 2204. Gue pakai Ubuntu 2204. Kita tunggu dulu beberapa saat. Kalau misalnya teman-teman yang baru nonton dan bingung kenapa langsung seperti ini gitu kan, sebenarnya di sebelumnya itu udah dikonfigurasi installer dari Ubuntunya di VirtualBox gitu. Teman-teman kalau masih bingung, gue udah nyontoin di video gue awal itu tentang technical hacking lokasi. Itu teman-teman bisa nonton di situ dulu gimana cara konfigurasi Ubuntu di VirtualBox gitu. Oke, selanjutnya kita login aja di sini. Ini udah masuk ke dalamnya. Terus kita coba klik IPA. Wait, ini kelihatan nggak? Kelihatan lah ya, cukup lah ya. Terus 192.168.0.4. Oke, gua menggunakan MOBA di sini. Seharusnya kita juga cek dulu SSH-nya udah aktif apa belum. Sistem CTL status SSHD. Nah, SSH-nya udah aktif, seharusnya udah bisa di remote. Coba kita connect ke MOBA, remote keluar 92.168.0.4. Oke, kita tunggu. Nah, ini berhasil masuk. Oke, gua mau nyampein juga kenapa gua ngebahas masalah Nmap dan Wireshark secara bersamaan, dikarenakan nanti si Wireshark kita bakal cek tuh lalu lintas paket yang kita serang gitu. Nanti gua buat ada satu VPS yang gue gunakan ataupun yang udah gue beli dan itu bakal gue serang, oke, melalui IP ini. Nantilah kita bakal bahas selanjutnya. Itu kenapa gue ngebahas supaya teman-teman bisa tahu cara penetration testing menggunakan Nmap itu gimana. Ya gimana impact dan dampaknya gitu buat si target. Ini gue langsung login aja. Oke, gue coba cek bener gak ya. Nah, ini berhasil masuk ke dalamnya. Terus gue perbesar aja di sini. Oke, ini udah cukup lah ya, cukup jelas nggak? Ini gue clear terlebih dahulu, terus gue ls. Ini bekas gpser kemarin. Terus kita apt update terlebih dahulu, apt update. Clock from packet. Coba ping 8888. Mau? Oke, coba wait. Ini kayak masalah terkait. Gua cek terlebih dahulu permasalahannya. Oke, bentar teman-teman ya. Arsip ini masalah. Arsip. Oke, aduh mana terjemahkan. Wait, kita tunggu. Sekarang kita troubleshooting ketika error. Teman-teman jangan panik. Ya silahkan baca errornya. Pakai ini masalah problem online fill for chats apt pkk spin remove chat presentation dan chat. Oh, kita belum masuk ke dalam root. Sorry. Salah. Oke, udah cocok. Ini udah bisa masuk ke dalam root. Kita update. Error teman-teman. Oke, coba kita bentar. cd var
remove chat apa list, coba kita cari dulu deh. Apa ini bekas apa? Kenapa tidak mau? Kocak. Wait, kenapa tidak mau? Ini kenapa nama file-filenya anjir? Connection file permission. Coba kita pakai ini. BTW icon rep apt get from command line. Saya bisa menjalankan apt sudo. Bentar kita cek apakah bisa. Oh bisa, pakai sudo ternyata teman-teman. Sorry. Nah itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman mengalami error itu jangan panik, coba dibaca terlebih dahulu errornya itu apa, terus coba explore terkait errornya. Kalau misalnya benar-benar, ya gue yakin sih setiap error tuh pasti bakal ketemu kalau teman-teman lebih membacanya secara teliti. Itu kita clear aja, terus kita ls lagi, ya masih tetap menurut folder jpisar karena kita beradanya di, coba kita cek, kita berada di folder home, terus folder slash Muhammad Yogi. Nah kita berada di folder ini. Terus gimana caranya kita install nmap? Kita klik aja sini apt install nmap. Kita pakai sudo apt install nmap. Kita enter aja. Oke, kita y 26 MB, kita tunggu aja prosesnya teman-teman. Oke. Nah, ini kita udah install nmap. Wait, tunggu dulu sampai dengan selesai. Prosesnya ini udah selesai, kita clear terlebih dahulu, terus kita klik nmap slash version. Coba kita cek version berapa. Version nmap version 7.80. Oke, ini udah berhasil terinstall. Selanjutnya yang kita gunakan yaitu si VPS yang udah gue beli. Bentar, IP-nya berapa ya? Season. Nah, oke, gue masuk ke dalam sini IP VPS gue. Nah, ini juga gue masuk ke dalam sini. Sorry. Oke, masuk ke dalam root. Mau nggak? Salah. Kocak. Nah, ini berhasil. Gue lupa anjir. Yuk kita clear terlebih dahulu. Terus ini gue perbesar juga. Biar kelihatan. Terus coba kita ls, nggak ada apa-apa, aman. Di sini cuma lock doang. Kita install dulu wireshark, sudo apt install wireshark. Nah ini teman-teman tinggal gini aja, sudo apt install wireshark, kita enter. Lumayan besar, yaitu sekitar ya 87 MB arsipnya. Setelah itu 773 MB disk yang 773 MB disk yang akan digunakan gitu. Kita y aja langsung. Ya gue demi mengonten sehingga gue beli VPS karena kan gue user laptop gue pakai Windows, nggak pakai Linux. Ya kalau misalnya teman-teman nggak mau beli VPS itu bisa pakai Linux, teman-teman tinggal ya install aja di komputer teman-teman ataupun laptop teman-teman, itu install kali Linux gitu. Itu bisa kok. Kalau misalnya pakai VirtualBox gue belum tahu ya, soalnya kayaknya gue pernah coba itu gagal gitu. Kalau misalnya kita install wireshark, karena kan wireshark dia bakal implementasi graphic user interface-nya gitu. Oke, gitu aja, kita tunggu dulu beberapa saat sampai dengan instalasinya selesai. Oke, kita tunggu 40%. Ini lumayan lama banget makan waktunya. Oke. Ya gue cuma pesan sekali lagi, gue setiap video pasti bakal nyampein ya, pergunakan ilmu itu dengan baik dan tidak digunakan untuk kejahatan gitu. Setidaknya ini di materi kuliah itu bakal dibahas sih terkait nmap, wireshark di pokoknya di mata kuliah sistem jaringan kalau nggak salah, itu waktu dulu gua kuliah itu dibahas dan itu suruh dipraktekin gitu. Kalau terakhir tuh uji kompetensi praktikumnya itu kalau nggak salah tentang DDoS terus sama password cracking itu kalau nggak salah sih. Dan itu susah banget pakai password cracking dan DDoS, itu harus pakai yang install Linux langsung di dalam laptop gitu. Nah kita tunggu dulu sekalian
ini selesai ya, semoga ya video ini tembuslah sampai 5.000 gitu kan. Tapi kayaknya agak susah sih, karena kalau misalnya pendidikan ataupun konten tutorial gitu tentang pendidikan tuh kayak minat di Indonesia tuh kurang gitu. Ya semoga teman-teman suka lah dengan konten gua dan gak ngebosenin dan bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Oh ya, gue mau ngucapin selamat beribadah puasa buat teman-teman semua. Jangan lupa sahur ya kan. Itu sih. Ya kalau misalnya nggak sahur, ya yang penting niatnya aja. Kan kadang ekonomi orang kan beda-beda. Malah bahas yang lain kan. Oke, kita tunggu dulu 69 sampai dengan selesai downloadnya. Ya siapin kopi ataupun cemilan buat teman-teman nonton video ini ya, karena lumayan panjang juga durasinya, sampai 30 ataupun 40 sih nanti bakal akhirnya. Gak tahu deh berapa ya, kita cek aja. Karena lumayan besar tadi, kita harus sekitar 770 MB. 77%, kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu dulu. Sekarang kita baca-baca dulu si Nmap-nya. Gimana sih cara menjalankan si Nmap? CD Nmap 7 oh ini pakai ini teman-teman, kalau mau menginstal pakai macOS X, Windows, Unix, Solaris tuh teman-teman bisa ya menggunakan ini untuk menginstalnya. Oke, gua karena pakai Ubuntu Linux, tinggal install aja apt install Nmap. Kita baca-baca lagi dokumentasinya. Wait, dasar scanning port. Oke, ini teman-teman bisa baca karena pakai bahasa Indonesia. Teman-teman kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris, ya pakai bahasa Indonesia, udah disediakan secara langsung. Banyak teknik scanning port berujung ya melakukan perbaikan otomatis. Saya dapat berjuang berjam-jam menyesuaikan arah sederhana saya, Lodex, TP dan sebagai berikut untuk tugas yang ada. Ketika saya gagal menyerahkan pada mekanik, sebenarnya yang mencari dalam konteks ya itulah banyak lah. Ini sejarah terkait si MF SS TCP SYN scan merupakan opsi scan baku terpower. Oke, UDP ini pakai UDP port 35 161 162 dan 678 so. Oke, coba kita bawa lagi TCP ACK. Scan ini berbeda dengan yang telah didiskusikan sejauh ini, yaitu tidak pernah menentukan port upon. Digunakan untuk memetakan aturan firewall, menentukan apakah mereka stateful atau tidak, dan port mana saja yang disaring. Paket port scan ACK hanya memiliki flag ACK. Oke. Ya teman-teman, kalau misal mau baca di sini banyak banget. Ini scan IP port. So S0 min S0. Contoh, kita coba baca lagi sebelumnya. Wait, kita ke panduannya terlebih dahulu. SO output pencarian host, verifikasi, teknik scanning, versi port dan urutan scan. Ya ini enggak ada. Ini pokoknya ini misalnya P port ranks hanya memeriksa port yang dispesifikasikan gitu. Gitu-gitu deh pokoknya. Nanti kita nmap min P portnya berapa, terus IP port gitu-gitu. Nanti kita cek lagi contoh cara penggunaannya. Nah nih, nmap min V scan nmap org ya kan, nmap ss min o scan nmap org. Ini IP, teman-teman tinggal masukin aja IP-nya berapa. Nih nmap sv min P, ini port yang didapat dua adalah SSH. Nmap min V IR 1000 PNPO meminta nmap memilih 10.000 host secara acak dan memeriksanya untuk web server port 80. Itu banyak banget nih untuk contoh-contoh penggunaannya. Nanti kita cobain beberapa aja gitu. Oke, apakah sudah selesai teman-teman? Kita cek terlebih dahulu. Nah ini oke, kita yes saja. Oke, tinggal proses outputnya aja teman-teman, tinggal sampai dengan selesai. Ini nggak cukup lama sih karena kita bukan install. Proses installer ataupun output package yang tadi kita udah install.
Kita tungguin sampai dengan selesai. Wait, kita baca-baca lagi. Mana tadi? Oke, di Wiresack ada apa aja sih? Wiresack University US. TCP use course training is the IMEI first Wiresack University Certificate Training Partner. Nah, teman-teman kalau misalnya mau daftar sertifikat Wiresack ini bisa di sini. Oke. Oh, ini jadi si Wiresack ini launching di 2008 series of annual educational conference take in various part of the global the focus on sharing experience the best practice developer and user community. Oh, dia user community developer, jadi dikembangin nih. Tadi kita kan udah bahas di PPT yang dikembangin si developer dan user komunitas. Saya menghadirkan service menghadirkan hand skill paket analisis based on vector. Oh, dia nih. Jadi si Wiresack itu dibangun karena untuk paket analisis by attending lecture dan lab based session delivery mass session expert di industri. Oke lah, pokoknya teman-teman bisa baca aja terkait Nmap terkait Wiresack. Selanjutnya, apakah sudah selesai? Kita cek terlebih dahulu. Oh, sudah selesai. Oke, cara penggunaannya Wiresack kita LS saja. Apakah tidak? Bukan di sini. Kita clear aja terlebih dahulu. Kita klik aja di sini. Wiresack. Masih error. Oh, nggak berhasil. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul. Nah, ini tampilan Wiresack, teman-teman. Terus kita klik any. Sebelum kita jalankan Wiresack, kita klik ini terlebih dahulu. Nah, ini adalah lalu lintas jaringan. Lalu lintas jaringan yang tadi kita bahas ya teman-teman di dalam presentasi ataupun di materi awal. Ini adalah lalu lintas jaringan tuh lalu lintas jaringan banyak banget tuh port-port yang kena scan dengan Wiresack gitu. Scanning ini. Oke, selanjutnya kita juga serang. Kita serang menggunakan Nmap. Ini kita pakai ini nih, kita serang kok gini, kita serang menggunakan Nmap. Oke, ini nggak bisa ya. Oke, kita serang menggunakan Nmap. Ntar apa sih tadi, sorry. Nmap minv kalau nggak salah, Nmap minv 202 10 41 125. Kita enter. Platform nih langsung kebaca teman-teman. Nmap versi. Oh, salah ini main versi anjir. Salah. Bentar. Ini langsung aja kita enter aja, klik Nmap IP. Nah, ini teman-teman. Kalau ketika si server itu kita lagi serang, itu udah bakal notice ACK nih. Wait, kita tunggu dulu berapa. Nah, ini kebuka teman-teman semua. Nah, kita dapat tuh port yang ini, kita stop terlebih dahulu. Kita stop terlebih dahulu. Nah, kita lihat nih serangan-serangan tadi yang kita lakukan. Mana tadi? Nah, nih. Kalau misalnya warnanya merah, dia itu nih, karena kita lagi jalanin serangan scanning, itu bakal kelihatan di sini warnanya merah tuh. Gua mana tadi banyak. Nah, nih teman-teman tuh. Oke, tuh kelihatan kan 22014125. Dia lagi dilakukan penyerangan. Tuh dia transmission control protocol. Kita coba cek di sini ada apa aja. Oke. Flag dia formatnya ACK, teman-teman. Kalau misalnya dia lagi diserang dan warnanya merah, itu kelihatan di sini protocol server. Oke. Ini Linux layer ya, TCP. Terus oke. Ini udah semua kelihatan kan teman-teman di sini. Di sini bisa kebaca lalu lintasnya ketika server kita lagi diserang. Tuh, kelihatan tuh. Dan apa sih yang didapat oleh Nmap? Yang pertama yaitu Nmap mendapatkan sebuah
port publik yang dibuka. Yang pertama yaitu port 22 OpenSSH, pasti ini servernya Linux gitu kan. Ini karena kan kita menggunakan SSH kan, itu bisa. Biasanya servernya udah pasti tuh Linux gitu kan. Terus 25 TCP SMTP, terus 2525 itu MSV Watts, terus 16993 itu AMT swap HTTPS, 3277 itu TCP sampai RP7. Nah, ini port-port yang didapat ketika kita melakukan scanning. Nah, itu fungsinya sebuah Nmap. Ini adalah langkah awal buat penetration testing, teman-teman. Untuk melakukan analisis uji coba keamanan atau kerentanan dalam sebuah website gitu. Selanjutnya ada apa lagi sih? Wait, mana Wireshark? Mana tadi dokumentasi Wireshark, kita coba jajal. Aduh, di mana sih? Wireshark. Learn. Malah Wireshark sih Nmap. Sorry. Ini Minfish Scan Nmap. ORG mengaktifkan mode verbose. Apa sih ini? Memiliki seluruh port TCP resource pada mesin. Ini Minfish Scan Nmap ORG. Coba kita pakai Nmap SSO. Kita masukin di sini, terus coba kita hidupin lagi Wireshark-nya. Terus wait ya teman-teman. Oke, ini kita close aja. Kita nggak butuh ini. Nah, kita bakal uji coba lagi di sini Nmap SSO. Ini SSO 0, terus 2202 10 41 125. Gak bisa. Ses. Your request can type request root privilege waiting. Oh, root sudo. Coba bisa nggak? Bisa nggak? Oh, aku belum masuk ke dalam root. Nah, ini berhasil. Kita tungguin. Aduh, ini kayaknya kelihatan nggak? Kelihatan lah, semoga kelihatan ya. Wait, ini gue lupa jalanin. Oke, kita tunggu aja. Mana nggak chapter? Kita tunggu aja. Nah, ini teman-teman dapat nih. Duh, sorry. Kelihatan banget, sumpah. Ini apa aja yang didapat? Merah semua tuh karena serangan. Coba kita cek dulu apa aja yang didapat ya kan. Ini ya tadi yang kita dapat ya portnya. Yang pertama ada 22 itu untuk SSH, 25 itu untuk SMTP. Nih kan tadi gue udah bilang kan pasti nih menggunakan Linux ya kan. Linux terus untuk Synology di stationnya manager ini pokoknya dia pakai storage Synology pokoknya di station manager ini storage-nya dia pakai Synology. WatchGuard-nya wire conditionnya non ideal noise support host smart hubs scanning. Nah ini teman-teman ya, mungkin itu aja sih teman-teman kalau misalnya terkait Nmap. Ini udah lumayan banget informasi yang kita dapat dari proses scanning dari dalam sebuah server ya kan. Nah ini dampak dari serangan tuh merah-merah semua. Oke ya, mungkin itu aja yang mau gue sampaikan ya. Semoga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terus jangan lupa di subscribe YouTube-nya dan like juga gitu kan. Kalau misalnya ini sampai 20 like ataupun 25 like, gue bakal buat video lagi tentang 10 tools. Oke, itu aja sih. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you dan selamat beribadah puasa. Thank you teman-teman.